Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2 yang hari ini kebagian untuk belajar PJJ dari rumah karena sebagian kita sudah mulai masuk untuk tatap muka. Dan Bu Indah harap dengan sistem yang baru ini bisa membuat kalian lebih bersemangat dan bisa membuat kalian lebih memahami materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Dan hari ini materinya baik yang kelas 10 IPA di sekolah ataupun di rumah sama, yaitu tentang molaritas. Dan materi ini adalah materi lanjutan dari konsep mol yang kemarin 4 rumus sudah kita bahas dan sudah Bunda kasih latihan soal. Alhamdulillah semuanya pada bisa dan semuanya pada mengerti. Dan semoga dengan ditambahkannya satu materi baru ini bisa membuat kalian lebih memahami dan yang pasti tidak membuat kalian menjadi bingung. Oke? Langsung aja kita mulai materi molaritas ini. Jadi di awal kita bahas dulu apa sih pengertian dari sebuah molaritas. Jadi molaritas ini adalah perbandingan mol suatu zat dengan volume larutan. Jadi kenapa molaritas itu dibahas dalam konsep mol? Karena dia masih memiliki kaitan dengan mol suatu zat sesuai dengan bab kita hari ini atau bab kita yang sebelumnya yaitu konsep mol. Dia masih memiliki hubungan dengan molaritas, tapi sekarang molnya ini digabungkan atau disandingkan dengan volume dari suatu larutan, ya. Dan molaritas ini biasanya digunakan untuk memberikan identitas pada sebuah larutan. Dan yang namanya larutan itu pasti terdiri dari sebuah zat terlarut dan sebuah pelarut. Biasanya pelarut itu yang digunakan umumnya adalah air. Misalkan nanti ada HCl 100 mili itu pasti belakangnya misalkan 0,1 molar. Atau misalkan NaOH misalkan 200 mili 0,5 molar. Ini pasti ada identitas molaritas untuk menyatakan ukuran suatu larutan, ya. Dan biasanya molaritas ini ditulis dengan simbol huruf M besar. Jadi kalau mau tulis singkatnya itu bisa tulis molar saja, atau kalau mau lebih singkat lagi tulis huruf M tapi M-nya M besar, ya. Kurang lebih ini adalah pengertian awal dari suatu molaritas. Dan untuk persamaan umum atau rumus dari sebuah molaritas, itu rumus awalnya adalah molar sama dengan mol dibagi volume. Ya, dengan keterangan mol ini adalah mol, konsep mol yang biasa, kemudian volume ini adalah volume larutan dalam satuan liter. Jadi kalau nanti ketemu volumenya dalam mililiter, tolong dirubah dulu ke satuan liter. Dan dari rumus ini bisa menjadi ada uraian lagi, yaitu bentuk detailnya atau bentuk panjangnya, dia akan menjadi seperti ini. Mol ini kalau dibuka, dia akan menjadi gram per mr, rumus umum yang pertama dari konsep mol, dikali 1 per volume. Ini kalau volumenya pakai satuan liter. Nah, kemudian ada lagi rumusnya yang kedua, molar sama dengan, ini tetap gram per mr, atau masanya itu ya, dikali 1000. Atasnya 1000, tapi satuan bawahnya itu pakai mililiter. Jadi di sini ada dua penguraian rumus yang lebih detail dari rumus dasarnya molar sama dengan mol per volume. Kenapa harus dibuka menjadi gram per mr? Karena biasanya dalam soal ada yang tidak langsung memberikan data molnya, tapi dia memberikan dulu data masanya. Ya, massa dan mr suatu zat. Jadi kalau misalkan dia ada massa dan mr suatu zat, kemudian ditanyakan molaritasnya berapa, ini pasti nanti ada volume. Nah, kamu mau nggak mau pakai rumus yang ini atau yang ini. Tinggal disesuaikan nanti volumenya apakah dalam liter ataukah dalam mili.
Jadi kalau dalam mili pakai aja atasnya 1000, tapi kalau di dalam liter langsung pakai 1. Jadi kamu tidak perlu mengkonversi mili ke liter atau liter ke mili. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketiga rumus yang Bunda kasih ini sebenarnya sama, tinggal nanti penggunaannya lihat di dalam soal apa yang diketahui dan kira-kira rumus mana yang matching untuk bisa dipakai di soal tersebut. Dan aplikasi dari molaritas ini seperti yang tadi di awal Bunda kasih tahu bahwa molaritas itu bisa digunakan untuk membuat suatu larutan atau identitas dari sebuah larutan. Dan kita bisa membuat sebuah larutan itu menggunakan rumus mol. Jadi menggunakan bantuan rumus mol untuk mengetahui nih kira-kira berat yang kita butuhkan untuk membuat larutan 0,5 molar NaOH misalkan ya, itu berapa. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi biasanya di yang pertama ini, di si A ini akan ditimbang dulu berapa massa yang dibutuhkan untuk membuat suatu larutan berapa mili dengan konsentrasi berapa molar. Kemudian nanti ditambahkan lagi ya suatu pelarut atau airnya sampai nanti batas yang diinginkan. Misalkan 200 mili ya berarti tambahkan volume pelarutnya atau volume airnya sampai 200 mili. Nah, biasanya nanti untuk mengaduknya atau untuk bantuan mencampurkan larutannya kita bisa menggunakan yang namanya labu ukur ya. Nanti kalau misalkan pakai labu ukur ini bisa kalian kocok-kocok jadi dia nggak akan tumpah. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah aplikasi dari rumus molaritas di mana kita bisa membuat suatu larutan dengan mengetahui massa dan volumenya. Dan untuk lebih jelasnya, bagaimanakah cara membuat suatu larutan sebelum kita praktek langsung ke lab, ini ada video tutorial singkat kurang lebih membuat larutan seperti berikut ini. Silakan disimak videonya. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Jo. Hari ini kita akan belajar cara membuat larutan dari bahan kimia yang wujudnya padat serta bahan kimia yang wujudnya cair. Jadi bahan dasarnya itu padatan dan satu lagi cairan. Yang pertama kita akan membuat larutan NaOH. NaOH itu bentuk dasarnya padatan. Bagaimana caranya? Langkah pertama kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Kita akan membuat larutan NaOH 0,5 molar sebanyak 100 mili. Langkah pertama kita masukkan ke rumus. Kita punya rumus molaritas sama dengan N per V. Maka karena kita mau membuat 0,5 molar, kita tinggal masukkan 0,5 molar, volumenya 100 mili, ubah ke liter, maka kita akan mendapatkan N miliknya NaOH. N NaOH 0,05 mol. Dari N NaOH kita cari massa. Massa NaOH 0,05 mol dikali 40 gram per mol. Ini merupakan massa molar dari NaOH. Kita dapatkan massa NaOH yang diperlukan 2 gram. Dari 2 gram ini nanti kita akan menimbang NaOH 2 gram dan mengencerkannya. Langkah pertama kita timbang NaOH sesuai dengan hasil perhitungan yaitu 2 gram. Bagaimana cara menimbang? Gunakan gelas arloji, letakkan di atas timbangan, kemudian angka yang terlihat itu 25,63, maka kita buat 0 terlebih dahulu supaya angka yang terlihat di timbangan itu merupakan massa dari NaOH. Kita buat 0, kemudian kita timbang NaOH sebanyak 2 gram.
Setelah kita dapatkan 2 gram, maka NaOH ini kita masukkan ke dalam labu ukur 100 mili. Kenapa menggunakan 100 mili? Karena kita akan membuat NaOH 0,5 molar sebanyak 100 mili, maka labu ukurnya juga 100 mili. Kita masukkan NaOH ke dalam labu ukur. Setelah semua NaOH dimasukkan ke dalam labu ukur, tambahkan Aquades sampai batas. Seperti ini sampai batas garis 100 mili. Kemudian labu ukur kita tutup dan kita gojok. Kita gojok sampai semua NaOH terlarut. Larutan yang ada di dalam labu ukur 100 mili ini sekarang merupakan larutan NaOH 0,5 molar. Jadi cukup mudah untuk membuat larutan kimia dari bahan padatan. Dan setelah kalian melihat tutorial pembuatan suatu larutan, sekarang kita coba aplikasikan rumus yang tadi atau persamaan molaritas yang tadi di awal ke dalam contoh soal yang juga memuat angka atau hitung-hitungan. Jadi contohnya yang pertama, sebuah larutan NaOH 0,2 mol dilarutkan ke dalam 2 liter pelarut. Kira-kira berapakah konsentrasi atau molaritas dari larutan NaOH tersebut? Jadi nanti kalau misalkan ada bahasa konsentrasi, itu sama dengan bahasa molaritas atau pertanyaannya sama. Mencari konsentrasi itu berarti mencari molaritas. Nah, karena di sini kita sudah mengetahui ada molnya, itu 0,2 mol, kemudian ada volumenya 2 liter, ditanyanya adalah molaritas, maka kita bisa langsung menggunakan rumus yang awal yang singkat. Molar sama dengan mol dibagi volume. Tinggal masukkan 0,2 dibagi volumenya 2 liter, tidak perlu dikonversi ke mili karena dia sudah satuannya liter. Dapatnya 0,1 molar. Selesai sampai di sini. Ini adalah contoh soal yang pertama, ya masih mudah karena rumusnya masih rumus yang singkat, yaitu molar sama dengan mol dibagi volume. Kemudian yang kedua, jika seorang anak ingin membuat larutan CaCO3 0,5 molar sebanyak 200 ml dengan ArCa sama dengan 40, C12 dan O16, hitunglah berapa gram massa CaCO3 yang diperlukan untuk membuat larutan yang diinginkan. Nah, di sini karena kita mencari massa atau mencari gramnya, ada konsentrasinya dan ada volumenya, maka kita menggunakan rumus yang agak panjang. Tulis dulu diketahuinya, itu ada konsentrasinya 0,5 molar, kemudian volumenya adalah 200 mili, dan ada mR. Nah, karena CaCO3 berarti jatuhnya ke mR. Silakan tinggal dihitung Ca40, C-nya 12, oksigennya ada 3, 16 kali 3. Kalau di total ini dapatnya 100 ya. So, silakan dihitung lagi benar apa enggak 100. Kalau hitungan bundanya sih 100 kayaknya. Ditanyakan adalah massa. Nah, kita menggunakan mau nggak mau rumus yang panjang. Karena di sini mili, maka kita menggunakan yang 1000 per mili. Gram per mR dikali 1000 per volume dalam mili. Masukkan molarnya 0,5, gramnya ditanyakan atau massanya, mR-nya 100 dikali 1000 per 200. Ini dicoret biar gampang. 1000 bagi 200 dapatnya 5 ya. Ini biar gampang dicoret.
Kalau mau ya dapatnya 20, maka nanti hasil akhirnya adalah ini pindahin ke atas ini, jadi dikali 0,5 dikali 20 itu adalah masanya. Maka kalau dihitung ini dapat sekitar 10 gram. Jadi nanti untuk membuat larutan CaCO3 0,5 molar 200 ml, kalian tinggal timbang 10 gram CaCO3-nya, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan si pelarut atau air sampai volumenya 200 ml. Maka kalian sudah bisa membuat larutan CaCO3 0,5 molar sebanyak 200 ml. Silakan dipahami cara menghitungnya sebelum kita masuk ke dalam lab dan sebelum kalian memegang barang-barang dan bahan-bahan yang ada di laboratorium. Tapi kalian harus tahu dulu nih cara menghitungnya bagaimana dan berapa saja bahan-bahan atau apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat larutan yang nanti akan Bunda perintahkan di laboratorium. Nah, sampai sini dulu materi kita. Sudah selesai hitung-hitungannya, sudah selesai tutorial prakteknya, tinggal nanti action di labnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk pemahaman kalian. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, sudah menyaksikan dengan baik. Ya, semoga bermanfaat dan semoga tidak bosan karena kita sudah mulai masuk tatap muka. Dan terima kasih sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di laboratorium.